Baik, adapun materi yang akan kami bawakan pada hari ini adalah memahami gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Dengan pembahasannya ada 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Yang kedua, ada tahapan perkembangan gaya belajar siswa. Yang ketiga, ada macam-macam gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Yang kelima, ada menentukan gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Dan yang terakhir, ada manfaat mengetahui gaya belajar dan strategi belajar yang tepat bagi anak SD. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja waktu dan layar saya serahkan kepada pemateri pertama. Kepada Chandra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Gaya belajar siswa merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Menurut para ahli, menurut M. Joko Susilo mengatakan, sebagai gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memperoleh informasi tersebut. Menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki, mengemukakan bahwa gaya belajar adalah kombinasi bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Jadi gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Hanya dengan penerapan yang sesuai, maka tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Pengenalan gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal. Next. Yang kedua, pengertian strategi belajar anak SD. Strategi merupakan istilah yang sering diidentikan dengan taktik yang secara bahasa dapat diartikan sebagai concerning the movement of organisms in response to external stimulus, atau suatu yang terkait dengan gerakan organisme dalam menjawab stimulus dari luar. Menurut Michael Perselly, strategi-strategi belajar adalah operator-operator kognitif meliputi proses-proses yang secara langsung terlibat dalam menyelesaikan suatu tugas atau belajar. Jadi disimpulkan bahwa istilah strategi-strategi belajar adalah perilaku dan proses-proses berpikir siswa yang digunakan pada saat mereka menyelesaikan tugas-tugas belajar. Next. Pembahasan yang kedua yaitu tahapan perkembangan gaya belajar anak SD. Ada 4 tahapan, yaitu yang pertama tahap anak-anak dari umur 6 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, siswa sudah dapat menilai mana guru yang lebih enak dalam mengajar. Yang kedua, tahap remaja awal dari umur 12 sampai 15 tahun. Pada masa ini, siswa sudah mengalami perubahan-perubahan fisik. Selain itu, siswa juga mengalami perubahan psikologis. Tahap yang ketiga yaitu tahap remaja madya dari umur 15 sampai 18 tahun. Pada masa ini, siswa mulai menunjukkan sifat pemberontak. Tahapan yang terakhir yaitu tahap remaja akhir dari umur 19 sampai 22 tahun. Pada masa ini, siswa sudah dewasa dan mandiri. Next. Pembahasan yang ketiga, macam-macam gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Chandra atas pemaparan materinya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan ketiga, yaitu macam-macam gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Baik, yang pertama itu ada gaya belajar visual, di mana peserta didik yang bergaya belajar visual ini dapat dilihat dengan ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual ini lebih mudah untuk mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram buku pelajaran bergambar atau video, sehingga mereka itu bisa mengerti dengan baik mengenai posisi, bentuk atau angka dan juga warna.
Adapun ciri-ciri dari siswa yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama adalah bicaranya itu agak cepat, yang kedua mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasinya, kemudian tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar, lalu juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, strategi yang digunakan untuk mempermudah proses belajar dari anak yang memiliki gaya belajar visual, yang pertama adalah gunakan materi visual, misalnya ada gambar-gambar, diagram, dan peta. Kemudian gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal yang penting, lalu ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi, gunakan multimedia, misalnya ada komputer dan juga video, dan ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya itu ke dalam gambar-gambar. Selanjutnya adalah gaya belajar auditorial. Jadi, siswa yang bertipe auditory ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Nah, siswa yang mempunyai gaya belajar auditory dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang gurunya itu katakan. Mereka dapat mencerna dengan baik informasi yang disampaikan melalui tone suara, pitch tinggi rendahnya nada itu, kemudian kecepatan berbicara dan juga hal-hal auditory lainnya. Ciri-ciri anak yang gaya belajarnya itu auditorial adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia itu mudah terganggu oleh keributan. Jadi, siswa yang mempunyai gaya belajar auditory ini, mereka cenderung sangat peka dengan gangguan auditory. Ketika siswa itu sedang belajar di kelas atau di luar kelas, mereka akan merasa terganggu apabila ada suara-suara di sekitarnya. Misalnya nih, ada suara orang lain di luar kelas, suara mobil, suara kipas angin, atau hal-hal apapun itu yang mengganggu, begitu. Kemudian, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Jadi anak-anak dengan gaya belajar ini lebih cepat untuk memahami bacaan jika itu dibacakan dengan suara yang keras. Mereka juga suka menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku ketika sedang membaca. Hal itu dilakukan agar mereka ini lebih memahami materi daripada hanya sekedar dibacakan di dalam hati. Kemudian merasa kesulitan menulis tetapi hebat dalam bercerita, di mana siswa yang mempunyai tipe gaya belajar ini cenderung kesulitan dalam menulis karena kadang tulisannya itu jelek, dan siswanya itu lebih semangat kalau misalnya harus bercerita di dalam kelas. Lalu ada suka berbicara di depan umum. Suka berdiskusi di dalam kelompok juga dan menjelaskan sesuatu secara panjang lebar. Jadi siswa yang mempunyai tipe gaya belajar auditory dalam kesehariannya tidak nyaman dengan keadaan yang sepi. Nah, mereka ini cenderung merubah keadaan yang sepi itu menjadi ramai dan berisik gitu. Jadi siswanya cenderung suka mendiskusikan sesuatu dengan cara membuka percakapan secara panjang lebar. Yang terakhir, menyukai musik atau sesuatu yang bernada dan berirama. Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar auditory cenderung menyukai musik, nada-nada irama dan nada suara. Mereka senang mendengarkan suara yang indah, melodi yang manis, dan suara yang membuat hati mereka senang. Jadi mereka itu terkadang merasa tidak suka dengan suara-suara yang nyaring, seperti misalnya suara sirine dan juga suara keributan gitu ya. Kemudian untuk strategi apa yang bisa digunakan untuk mempermudah proses belajar tipe auditory ini ada yang pertama, kita harus mengajak anak untuk ikut aktif berpartisipasi dalam diskusi ya, baik dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kemudian kita bisa membaca materi pelajaran dengan keras, kita bisa menggunakan musik, diskusi ide secara verbal, dan juga merekam materi pembelajarannya ke dalam kaset dan mendorongnya untuk mendengarkan sebelum tidur, begitu. Kemudian, ya ini lanjutan dari gaya belajar auditorial tadi strateginya. Nah, yang ketiga itu ada gaya belajar kinestetik. Jadi siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik ini belajar melalui, gerak, menyentuh, dan melakukan. Misalnya nih, ciri-cirinya, siswa itu suka menggunakan jarinya sebagai petunjuk ketika membaca. Kemudian banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, tidak dapat mengingat geografi gitu, misalnya ketika memang telah pernah berada di tempat itu, terus menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot, mereka juga mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Dan ingin melakukan segala sesuatu yang seperti permainan, seperti itu ya, permainan yang menyibukkan. Lalu untuk strategi yang mempermudah proses belajar anak kinestetik, jangan paksa anak itu untuk belajar apalagi berjam-jam. Lalu kita bisa mengajak anak untuk bereksplorasi lingkungannya, misalnya nih ajak dia baca sambil bersepeda,
atau misalnya gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Kemudian izinkan untuk mengunyah permen karet saat belajar. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal yang penting dalam bacaan dan izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Ugi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Lanjut. Nah, di sini ada faktor intern, yaitu faktor jasmania. Faktor jasmania mencakup dua bagian, yaitu kesehatan dan cacat tubuh. Yang ke B ada faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Yang ketiga ada faktor kelelahan, yaitu kelelahan pada manusia walaupun susah dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Di samping faktor intern ada juga faktor ekstern, yaitu ada faktor keluarga, yaitu pengaruh dari keluarga, ada faktor sekolah, yaitu faktor guru, dan yang ketiga ada faktor masyarakat, yaitu kegiatan peserta didik dalam masyarakat, mass media, dan teman bergaul. Lanjut. Nah, yang kelima ini ada menentukan gaya belajar dan strategi belajar anak SD. Yang pertama ada menentukan gaya belajar. Ada observasi secara mendetail. Dilakukan dengan observasi secara mendetail terhadap setiap siswa melalui penerapan macam-macam metode belajar mengajar saat di kelas. Yang kedua ada dengan memutar video atau film. Nah, dengan ini menunjukkan visual baik berupa gambar atau poster atau dengan menunjukkan peta maupun diagram. Yang ketiga ini ada menerapkan praktik atau simulasi. Siswa yang tertarik dan antusias dengan praktik dan simulasi. Yang keempat ada dengan memberikan tugas. Dengan melakukan pekerjaan yang membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisahkan, menyatukan model rumah yang bagian-bagiannya terpisahkan. Nah, dengan memberikan tugas ini ada 3 tipe gaya belajar siswa, yaitu ada langsung melakukan praktik dengan mencoba menyatukan bagian-bagian rumah setelah melihat potongan-potongan yang ada. Yang kedua ada melihat lebih dulu gambar desain rumah secara keseluruhan, baru mulai menyatukan. Ada yang ketiga membaca petunjuk tertulis langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun rumah tersebut dari awal hingga akhir. Yang kelima ada melakukan survei atau tes gaya belajar. Alat survei ataupun tes ini mengikat arahan konsultan atau psikolog tertentu. Lanjut nih. Nah, yang ke B ada menentukan strategi belajar anak SD. Yang pertama, gaya belajar visual. Strategi belajar yang bisa diterapkan yaitu dengan menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Menggunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang kedua ada belajar auditori, yaitu strategi belajar yang bisa dilakukan yaitu ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu strategi belajar yang dapat diterapkan yaitu jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Lanjut. Nah, yang keenam ini ada manfaat mengetahui gaya belajar dan strategi yang tepat bagi anak SD. Lanjut. Manfaat mengetahui gaya belajar yaitu dengan mengetahui gaya belajar, peserta didiknya, guru bisa memilih metode mengajar dari media pendidik yang cocok bagi peserta didiknya. Menurut Nasation 2003-115 menyatakan bahwa berbagai
macam metode mengajar telah banyak diterapkan dan diuji cobakan kepada siswa untuk memperoleh hasil yang efektif dalam proses pembelajaran. Manfaat memahami gaya belajar individu ini sangat penting karena siswa ataupun guru akan lebih mudah untuk menentukan strategi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa. Ada banyak keuntungan untuk memahami gaya belajar agar dalam belajar ini kita bisa memproses informasi dengan lebih efisien. Nah, manfaat mengetahui gaya belajar ini ada dua, keuntungan akademik dan keuntungan pribadi. Yang keuntungan akademik ini memaksimalkan potensi belajar sukses pada semua tingkat pendidikan. Keuntungan pribadi ini meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mempelajari cara terbaik menggunakan otak yang dimiliki oleh setiap individu, dan mendapatkan wawasan kekuatan serta kelemahan diri kita sendiri. Lanjut nih. Dan dapat kita simpulkan mengetahui gaya belajar visual, auditori, kinestetik adalah yaitu menentukan cara-cara orang belajar, mempelajari bagaimana anak menyerap dan mengolah informasi, ada menggunakan teknik untuk menyeimbangkan cara belajar anak sehingga dapat mencapai keberhasilan belajar serta dapat memantau cara belajar orang lain. Strategi belajar visual ini, auditori dan kinestetik merupakan strategi yang menekankan agar siswa memanfaatkan semua alat indera yang dimilikinya. Suatu proses belajar dan efektif dan efisien jika siswa mengetahui strategi belajar yang sesuai. Nah, baik, sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Yogi atas penyampaian materinya. Mohon izin saya untuk membacakan kesimpulan pada presentasi hari ini. Jadi kesimpulannya, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Hanya dengan penerapan yang sesuai, maka tingkat keberhasilan itu akan lebih tinggi. Kemudian adapun macam-macam gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Faktor-faktor dari gaya belajar dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan juga faktor ekstern.